Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktrieni Ulfa dengan NIM 21329031, Prodi Pendidikan Agama Islam. Strategi pembelajaran bercerita, yaitu metode yang mengisahkan suatu peristiwa atau kejadian melalui tutur kata atau ungkapan dan mimik wajah yang unik kepada peserta didik. Di mana langkah atau sintaksnya yang pertama yaitu adalah menentukan tujuan atau tema, dan yang kedua yaitu menetapkan bentuk cerita yang dipilih. Yang ketiga, menetapkan bahan atau alat yang diperlukan dalam kegiatan bercerita sesuai dengan bentuk cerita. Yang keempat itu menetapkan rancangan langkah-langkah kegiatan cerita. Baiklah, di sini saya mengangkat tema yaitu tentang kejujuran. Jujur adalah sifat atau sikap di mana perkataan dan perbuatan harus sesuai dengan yang sebenarnya atau sesuai dengan kenyataan. Sebagaimana firman Allah pada Quran surat Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Baiklah, berikut video strategi pembelajaran bercerita saya. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Semangat. Mana nih semangatnya? Semangat. Allah Akbar. Kayaknya kurang semangat. Mana nih semangatnya? Semangat. Allah Akbar. Masya Allah, semangat sekali ya anak ibu. Oh baik, sebelum kita masuk ke pelajaran, siapa yang hari ini yang tidak hadir? Ketua kelas gimana? Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semuanya, Bu. Oh, hadir semuanya. Ya. Baik. Oh baik, pada hari ini kita akan belajar tentang kejujuran. Jadi, siapa di sini yang tahu tentang kejujuran? Saya tahu. Baik, Pinky, silahkan. Baik, kejujuran itu adalah pada dulu kita mengatakan perbuatan orang atau perkataan orang atau Lanjut. Jadi jujur itu adalah mengatakan sesuatu apa adanya tidak terjadi atau mengurangi pada sesuatu tersebut. Baik. Menurut apa gimana jujur itu? Jujur itu kita mengatakan sesuatu yang sebenarnya bukan dikurangi dan dilebihi. Menurut Pak Hari? Sama kayak Oh, sama. Isan? Mengatakan dengan apa adanya. Pak Dila? Satu perkataan sesuai dengan kenyataan yang tidak menambahkan dan juga tidak mengurangi kita. Baik. Bagus ya jawabannya. Jadi jujur itu adalah sifat atau sikap di mana perkataan dan perbuatan kita itu harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau sesuai dengan kejadian yang sebenarnya dan sesuai fakta. Jadi di sini ibu akan bercerita tentang kejujuran, yaitu kisah seorang Pinocchio. Sudah ada tahu kisah tentang Pinocchio? tidak Baik, ibu akan bercerita. Kisah seorang Pinocchio. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang tukang kayu yang bernama Geppetto. Ia hidup seorang diri
di rumah sederhananya yang berisi barang-barang dari kayu. Gepetto bermimpi memiliki anak laki-laki yang akan menemaninya. Suatu malam, ia merasa kesepian. Ia membuat sebuah boneka kayu. Karena Gepetto yang sangat handal, boneka itu terlihat sangat nyata. Gepetto berkata, "Aku akan memanggilmu Pinocchio," ucapnya. Dan dia berkata lagi, "Aku berharap kamu adalah benar-benar anak laki-laki." Setelah selesai membuat Pinocchio, Gepetto pun tertidur dan cerita Pinocchio bermula pada malam itu. Saat Gepetto tertidur, peri biru datang dan berbisik kepadanya, "Wahai Gepetto yang baik, kamu selalu menjadi orang baik untuk semua orang, sehingga aku akan memberikan kehidupan untuk Pinocchio kecilmu," ujar peri biru sambil memainkan tongkat ajaibnya. Pinocchio pun hidup menjadi seorang anak laki-laki sesuai keinginan Gepetto. Dan Pinocchio berkata, "Lihat aku bisa berbicara, aku bisa berjalan, aku bisa menari," ucap Pinocchio bersemangat. Mendengar suara berbisik di rumahnya, Gepetto pun terbangun dan sangat terkejut. Ia menemukan mimpinya yang menjadi kenyataan. "Boneka kayu anakku, kamu hidup." Gepetto pun yang sangat bahagia itu memeluk Pinocchio. Pada keesokan harinya, Gepetto pun memberi Pinocchio uang untuk membeli buku dan memintanya untuk pergi ke sekolah. "Pinocchio, sekarang kamu harus ke sekolah. Jangan berhenti sebelum sampai ke sekolah. Di sana kamu akan mendapatkan banyak ilmu pengetahuan." Gepetto pun berpesan kepada Pinocchio. Pinocchio sangat bergembira. Dia berjalan menuju ke sekolah. Namun di perjalanan, dia bertemu seorang anak laki-laki yang sedang bermain. Dan anak tersebut menghampiri Pinocchio. Dan dia berkata, "Hai kamu mau pergi kemana?" katanya. Tanya si anak laki-laki tersebut. Dan Pinocchio menjawab, "Aku akan pergi ke sekolah dan membeli buku." Kemudian anak tersebut berbicara kepada Pinocchio, "Daripada membeli buku tersebut, alangkah baiknya kamu membeli permen, karena permen itu rasanya sangat enak sekali dan manis, baik untuk kita." Dan Pinocchio pun mengiyakan kata anak laki-laki tersebut. Kemudian datanglah seekor belalang ajaib menghampiri Pinocchio tersebut dan berbisik, "Jangan lakukan itu, Pinocchio. Jangan dengarkan anak itu," ujar sang belalang. Namun Pinocchio tidak mendengarkan belalang ajaib. Ia pun pergi masuk ke toko permen. Dan pemilik toko pun berkata, "Apakah semua uang ini hanya untuk permen?" tanya pelayan toko pada Pinocchio. Dan Pinocchio menjawab, "Ya, ayahku ingin aku memberikan semua uang ini untuk permen," ucap Pinocchio. Namun, apa yang terjadi? Siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Tidak, Bu. Jadi, secara tiba-tiba, hidung Pinocchio bertambah panjang. Pada saat Pinocchio keluar dari toko, si anak laki-laki dengan cepat mencuri permen dari tangan Pinocchio dan melarikan diri. Pinocchio pun telah tertidur. Belalang ajaib kembali melompat ke pundak Pinocchio dan bertanya, "Kenapa uang Pinocchio berkurang?" Pinocchio menjawab, "Uangnya jatuh dan hilang." Pada saat Pinocchio berbohong, hidungnya kembali bertambah panjang. Pinocchio pun kembali melanjutkan perjalanan ke sekolah. Di perjalanan, ia bertemu dengan serigala dan seekor kucing. Kemudian mereka memanggil Pinocchio. "Hai, kami akan mengajak kamu ke sekolah dengan melihat pertunjukan boneka. Kami mempunyai satu tiket untukmu. Harganya hanya
Pinocchio pun pergi ke pertunjukan boneka tersebut. Ternyata tiket yang dibelinya adalah tiket palsu. Penjaga tersebut melihat pertunjukan dan penjaga tersebut memberhentikan Pinocchio dan berkata kepada Pinocchio tiketnya salah dan dia tidak diperbolehkan untuk masuk. Pinocchio pun duduk sambil menangis. Kemudian datang seorang laki-laki asing dengan rambut dan janggut yang sangat panjang. Ia melihat Pinocchio yang sedang menangis. Ternyata dia adalah Stromboli, pemilik pertunjukan boneka. Ia sangat terpesona saat melihat Pinocchio yang merupakan boneka kayu hidup tanpa memakai tali pengatur. Stromboli kemudian mengajak Pinocchio bergabung dalam pertunjukan. Pinocchio kemudian naik ke panggung. Dia menari dan bernyanyi. Para penonton menyukai Pinocchio. Mereka bertepuk tangan untuk Pinocchio. Stromboli mengurung Pinocchio. Kemudian Pinocchio yang bersemangat tidak menghiraukan arah gerak tubuhnya. Tanpa sadar, hidungnya yang panjang tersangkut kepada tali boneka yang lain. Akhirnya, apa yang terjadi? Coba. Jadi, akhirnya pertunjukan berhenti karena menjadi sangat kacau. Seluruh penonton menertawakan pertunjukan itu. Pinocchio yang sangat lelah, dia juga merindukan Geppetto. Pinocchio meminta izin pada Stromboli bahwa ia ingin pulang. Namun ternyata Stromboli memasukkan Pinocchio ke dalam sangkar dan berkata, "Kamu milikku sekarang." Ketika Pinocchio duduk dan menangis dalam sangkar, belalang ajaib pun muncul kembali. Lihat Pinocchio, jika kamu pergi ke sekolah seperti apa yang diminta oleh ayahmu, tentu kejadian ini tidak akan terjadi. Belalang ajaib pun kemudian memberi kesempatan kedua untuk Pinocchio agar dia mau merubah kehidupannya. Segera Geppetto pergi ke pertunjukan boneka dan menyelamatkan dari sangkar Stromboli. "Pencuri-pencuri!" teriak Stromboli sambil berlari mengejar Geppetto. "Boneka itu milikku," teriaknya. Pinocchio berpikir dengan cepat dan membuat jebakan sehingga Stromboli jatuh menimpa kotak boneka. Pinocchio dan Geppetto pun bisa pergi melarikan diri. "Pinocchio, lihatlah hidungmu. Itu yang akan terjadi jika kamu berbohong," kata Geppetto. Pinocchio yang sangat malu dan akhirnya memutuskan untuk selalu berkata jujur. Ia pun kemudian berjanji tidak akan berbohong lagi, sehingga hidungnya semakin mengecil sampai kembali kepada semula. Akhirnya, Pinocchio mengetahui kesalahannya dan berubah menjadi anak yang baik. Peri biru memberi mantra sehingga Pinocchio menjadi anak laki-laki yang berilmu. Jadi, dari kisah Pinocchio ini, siapa yang dapat mengambil hikmah dari cerita tersebut? Ya, silakan Ihsan. Baik, Bu. Di sini Ihsan dapat memberikan kesimpulan, yaitu Pinocchio adalah tokoh laki-laki yang belajar dari kesalahan-kesalahan yang telah dialami, seperti dia berbohong kepada ayahnya yang dimana dia disuruh sekolah malah kemana-mana, yang menyebabkan hidungnya panjang ketika dia berbohong. Setelah dia mengalami banyak hal yang dia alami, dia sadar dan mengubah hal itu untuk memperbaiki ke depannya agar hidupnya tidak panjang. Nah, baik, Masya Allah, bagus sekali jawabannya. Ada lagi yang mau menambahkan jawabannya? Kalau mau hidup maju harus bohong. Oh, gitu. Boleh juga.
Jadi di sini kita dapat mengambil hikmah bahwa dalam kehidupan kita itu tidak boleh berbohong, apalagi berbohong kepada orang tua. Jadi siapa di sini yang mengetahui apa dampak berbohong bagi kehidupan kita sehari-hari? Ayo, coba. Hidungnya dipanjang tuh. Betul sih, cuman kurang tepat. Ayo siapa yang bisa? Ayo silakan Vicky. Yang kehidupan sehari-hari itu Bu, jika kita sering berbohong itu kita dijauhi manusia sebagai manusia. Nah, bagus. Ada yang lain yang mau menambahkan? Tidak dipercayai orang lain. Nah, bagus sekali. Jadi, dampak berbohong itu yaitu yang pertama dibenci Allah. Apa yang pertama? Dibenci Allah. Dibenci Allah. Yang kedua yaitu mendapatkan dosa. Yang ketiga yaitu dijauhi oleh teman. Nah, bagus. Dan yang terakhir yaitu sulit dipercaya oleh orang lain. Jadi apabila kita jujur, kita akan disayangi oleh Allah, didekati oleh teman, dan dapat dipercaya oleh orang lain. Jadi sebagaimana yang kita pelajari dari kisah Pinocchio, yang dimana kita mengharuskan dan kita harus berlaku jujur dalam kehidupan sehari-hari kita, baik itu di rumah, di sekolah, di luar maupun di mana saja. Dan sebagaimana jujur ini dituliskan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 8. Baik, mungkin sekian pelajaran dari Ibu hari ini tentang kejujuran. Semoga kepada anak-anak Ibu dapat mengerti dan dapat mengimplementasikannya dalam kehidupannya sehari-hari. Baik, sekian dari